hari ketiga perjalanan trip 8 hari kita. Halo, assalamualaikum semuanya. Maaf ya karena perjalanan kita postingannya sempat tertunda berhubung dengan tenggorokan dan suara kita yang tiba-tiba drop karena kelelahan. Nah, diawali dengan ini makeupnya Ara yang menor banget kata ontinya. Biarin aja bibirnya merah soalnya usianya emang lagi sentil-sentilnya, jadi di make upin merah merona dong bibirnya. Nah, ini pemandangan sepanjang jalan. Jadi kemana kita di hari ketiga perjalanan kita ini? Jadi kita OTW Ramang-Ramang. Kalian tahu Ramang-Ramang? Kalian kalau misalnya butuh ketenangan hidup, kalian misal capek dengan kehidupan yang hiruk pikuk dan membosankan. Wih, membosankan ya enggak sih, maksudnya kayak kalian butuh tempat tenang, terus kalian butuh tempat yang hijau. Kalian datanglah ke sini. Pokoknya sepanjang jalan. Tapi sebelumnya kita ini dulu jelasin. Ramang-Ramang itu jadi terletak setahu saya ya, dia di perbatasan Maros Pangkep. Jadi kayak beradanya di Sulawesi Selatan, dan view seperti ini yang mahal banget. Walaupun capek tapi kebayar. Kalian nikmatin aja view-nya. Ini luar biasa beneran, nggak bakal nyesel. Jadi sekedar cerita ya teman-teman. Jadi saya tuh dulu pernah datang ke sini tapi di usia masih belia ya, masih belia. Iya, itu terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum saya nikah. Jadi saya ini ke sini bareng teman-teman dan view-nya Masya Allah tidak berubah tapi makin indah yang luar biasa Masya Allah. Pokoknya nggak pernah berhenti untuk bilang Masya Allah karena memang ya Allah, seindah ini ciptaan Tuhan. Walaupun harus ngos-ngosan dan tiba-tiba hujan dong ya. Memang sepanjang jalan tadi tuh agak mendung, tapi kita bilang mungkin gak hujan, tapi ternyata memang hujan. Jadi sepanjang kita di Makassar itu benar-benar hujan, bahkan ketika kita berangkat atau TW Kendari itu kita terkena cuaca buruk teman-teman. Jadi pesawatnya harus delay karena memang hujan. Dan ini adalah momen yang tertangkap kamera dan jarang banget kalian bisa nikmatin hanya di sini. Silahkan nikmati semuanya. Nah, ini ada momen yang benar-benar kebetulan banget. Jadi di sini tuh ada ibu-ibu yang habis ke sebelah, dia metik entah itu ngambil ilalang kah atau rumput apa gitu, dia panen dan dia naik seperti ini dong kayak rakit-rakit dari busa gitu ya kan. Jadi kita bisa menikmati, dan di sana ada keluarga Cemara dan ini videografernya datang jauh-jauh dari Sulawesi Barat. Nah, setelah kita puas dengan pemandangan puncak, akhirnya kita OTW ke tempat wisata yang kita bilang Little Thailand, yaitu naik perahu. Nah, di sini tuh di tempat wisata Ramang-Ramang kalian bisa pilih topi dan kacamata. Di sini itu disediain berbagai macam alat untuk gaya-gayaan ya. Jadi seperti topi dan kacamata tuh di sini kita bisa nyewa. Jadi kalian nggak perlu ribet bawa-bawa binting-binting karena saya rasa kalau buat bawa topi itu kemana-mana agak ribet ya. Jadi kalian di sini bisa sewa. Nah, ini kita udah sewa, kita udah mulai naik. Nah, Ara itu mukanya panik soalnya dia takut, dan ini dia si wisatawan kita yang kita bawa jauh-jauh dari Sulawesi Barat ke Sulawesi Selatan. Kemudian kita akan terbangkan dia ke Sulawesi Tenggara. Si gadis Zomblo ini, jadi dia jadi partner perjalanan trip 8 hari kita. Dan kalian boleh nikmati sepanjang jalan. Masya Allah, seperti ini selalu indah dan benar-benar luar biasa. Benar-benar kita bilang ini Little Thailand. Kalian kenapa sih bilang Little Thailand? Iya, soalnya di postingan-postingan orang tentang Thailand itu selalu seperti ini indahnya. Ternyata di Sulawesi juga ada, dan tempatnya itu ramang-ramang. Nah, sekedar info ya teman-teman. Jadi tarif untuk naik perahu ini kita ceritanya nyebrang ke pusat wisatanya. Jadi tadi tuh yang kita nikmatin tuh di bagian luar, yang di atas puncak itu bagian luar, dan ini bagian dalam. Jadi kalau misalnya kalian mau nyebrang, kalian bisa sewa perahu. Dia tarifnya tuh dari 200.000, kayaknya mulai dari 200.000 3 orang. Kemudian 250.000, 350.000 sampai 450.000. Itu tergantung dari berapa jumlah kalian yang mau pergi. Jadi dia itu hitung per kepala. Nah, untuk anak-anak kayaknya gratis deh. Soalnya kita cuma bayar yang kita dewasa aja. Jadi anak-anak nggak dipungut biaya. Jadi kalian bebas bawa anak. Cuman itu perjalanannya benar-benar jangan bawa anak yang manja ya. Maksudnya tuh kalian kalau mau nikmatin perjalanan benar-benar bawa anak yang kuat jalan. Jadi di sini tuh Ara nggak ada adegan-adegan digendong, benar-benar jalan keliling. Nah, kita nikmatin sambil naik perahu.
Sebenarnya itu nggak ada di jadwal kita ya buat jalan-jalan ke sini, tapi berhubung karena kita masih nunggu jadwal flight, jadi kita sekalian aja oke deh kita ngetrip tipis-tipis. Nah, di sini kalian lihat ya suasananya tuh kayak Spooky Island. Jadi kayak kita berada di mana gitu. Nggak tahu sih ini ya dermaganya entah baru dibangun atau terbengkalai kita nggak tahu, tapi kita lewatin itu. Jadi kita menuju ke dalam. Lumayan sih ya naik perahunya tuh kayak ada 15 sampai 20 menit gitu ke dalam. Saking jauhnya, bukan jauh gimana, tapi pusat wisatanya memang di situ, destinasi wisatanya. Aduh sampai belibet ngomongnya. Walaupun tenggorokan kita masih belum baik-baik saja. Nah, di sini ya seperti ini. Nah, kita udah mau sampai dermaganya. Kalian gak bakal rugi naik perahu seperti ini. Dan di sini tuh kayak masuk di dermaganya, dia itu antara celah batu-batu kita lewatin perahunya. Kebayangkan gimana indahnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian libur, kalian mau butuh liburan dan kalian berada di Sulawesi, coba deh ke destinasi wisata yang satu ini, recommended banget, serius kalian gak bakal nyesel. Nah, selamat datang di desa wisata andalan Ramang-Ramang. Kalian baru masuk, kalian sudah disambut dengan view yang luar biasa seperti ini. Ini tuh keadaannya lagi gerimis ya teman-teman, tapi karena kita memang excited senang itu, sebahagia itu sampai sepupu saya bilang begini, Kak ini pemandangannya tuh kayak unreal, kayak benar-benar nggak nyata. Dia udah pergi ke berbagai tempat dan dia baru ketemu tempat yang seperti ini. Dan memang bagi saya itu luar biasa. Ini benar-benar kayak di negeri dongeng. Dan saya yakin kehidupan orang di sini damai, aman dan tentram. Jadi di sini tuh kayak banyak, ada beberapa kakak ya. Sampai kita jalan-jalan tuh ke atas ada beberapa rumah. Dan saya lihat ada seragam sekolah. Artinya tuh ada anak-anak yang bakal diantar keluar untuk sekolah. Mereka tinggal di sekitar sini. Jadi banyak ya. Nah, ini kita sudah jalan jauh karena capek, kita mampir dulu nikmatin ini rambutnya udah kayak gimana. Kita nikmatin kelapa muda, dan ini bukan bicara tentang kelapa muda tapi view-nya. Kalian bisa lihat kan, kalian makan kelapa muda terus dengan view yang seperti ini. Jadi bukan kelapanya yang mahal tapi view-nya yang mahal. Masya Allah, capek-capek jalan kemudian makan kelapa muda sambil nikmatin pemandangan yang gak bakal kalian dapat di tempat manapun selain di sini. Nih, kalian bisa lihat kan, dikelilingin gunung dan kita tuh jalannya sepanjang pinggiran di bawah sana. Nah, di bawah gunung sana itu kita lewatin tuh ada jalan-jalan yang disediakan. Jadi itu tempat wisatanya belum lama ya, baru kayak beberapa tahun terakhir baru dibuka seperti ini. Nah, kalian boleh jalan dan kalian nikmatin. Kalian mau hirup udara yang tanpa polusi, saya rekomendasikan di sini. Kalau misalnya kalian sudah bosan dengan udara-udara perkotaan, kalian datang ke sini, bersihin paru-paru kalian. Beneran serius, nggak bakal nyesel. Nah, di sini tuh dia destinasi wisatanya tuh ada beberapa ya, ada spot-spot seperti Gua King Kong, kemudian Gua Berlian dan segala macam. Thank you for watching and see you, bye bye.